Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati Harahap. Saat ini saya bertugas sebagai Widyasuara Ahli Muda pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada pelatihan kepemimpinan administratif kali ini, saya akan menyampaikan materi manajemen perubahan sektor publik yang merupakan salah satu materi dalam agenda kepemimpinan kinerja. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan seperti apa agenda dari pelatihan kepemimpinan administratif ini. Dimulai dari agenda 1, agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Di mana di dalam agenda ini akan membentuk kepemimpinan leadership value, yaitu memaknai bahwa pengelolaan dan mencapai kinerja unit organisasi adalah bagian dari aktualisasi dari nasionalisme. Kemudian agenda kedua, yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Di mana di dalam agenda ini seorang pemimpin akan mempengaruhi kemudian menggerakkan para pihak-pihak yang ada di dalam lingkup organisasinya untuk mencapai kinerja pada unit organisasi tersebut. Kemudian agenda yang ketiga adalah manajemen kinerja, di mana di dalam agenda kinerja ini, manajemen kinerja ini melakukan pengelolaan kinerja unit organisasi dengan teknik dan proses yang tepat guna memastikan unit organisasi mencapai target kinerjanya. Yang terakhir adalah agenda aktualisasi, di mana di dalam agenda ini peserta pelatihan akan mengimplementasikan leadership value, leadership skill, dan managerial skill, di mana agenda 1, 2, dan 3 dikolaborasi di dalam agenda 4 ini. Fungsinya untuk apa? Untuk memastikan unit organisasi mencapai target kinerja. Kemudian menyusun rencana aksi manajemen kinerja di unit organisasinya masing-masing. Keseluruhan dari 4 agenda ini bertujuan untuk mewujudkan seorang pemimpin atau pejabat administrator dengan kompetensi kepemimpinan dan manajemen kinerja. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran ini, peserta pelatihan akan memperoleh hasil pembelajaran, dapat mengidentifikasi permasalahan pengelolaan tugas dan fungsi unit kerjanya dan menyusun alternatif solusi pemecahannya. Kemudian indikator keberhasilannya setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat mengidentifikasi permasalahan pengelolaan tugas dan fungsi unit kerjanya. Kemudian mengidentifikasi alternatif pemecahan permasalahan pengelolaan tugas dan fungsi unit kerjanya. Materi ini terdiri dari 3 pokok materi. Yang pertama adalah manajemen perubahan dan tantangannya. Kemudian yang kedua adalah mengelola perubahan unit organisasi. Yang ketiga, menganalisa permasalahan perubahan unit organisasi dan perspektif manajemen perubahan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke materi pokok perlu dijelaskan apa itu perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang menjadi lain dari semula. Misalnya dari buruk menjadi baik, dari hitam menjadi putih. Kalau kita memberi range nilai angka 10, maka diawali dengan angka 5 maka berubah menjadi angka 10, atau bahkan dari baik menjadi buruk. Idealnya perubahan dimaksud adalah mewujudkan sesuatu yang semula kurang menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik. Terdapat beberapa pemikiran tentang jenis dan tipe perubahan serta inovasi, antara lain perubahan rutin, perubahan yang bersifat peningkatan, dan perubahan inovatif. Dalam materi ini, tadi saya sudah menjelaskan ada 3 pokok materi. Kita masuk pada materi pokok pertama, yaitu manajemen perubahan dan tantangannya. Di dalam materi pokok pertama ini akan dijelaskan tentang makna perubahan, inovasi, dan inovatif, kemudian apa saja menjadi tuntutan dan tantangan perubahan organisasi, kemudian pengertian manajemen perubahan, selanjutnya nilai-nilai dasar manajemen perubahan. Kemudian di dalam materi pokok 1 ini juga akan dijelaskan tentang jenis dan tipe inovasi perubahan, kemudian resistensi terhadap perubahan, selanjutnya strategi mengatasi perubahan, kemudian kepemimpinan dalam manajemen perubahan, dan yang terakhir adalah bagaimana membangun budaya inovatif. Makna perubahan, inovasi, dan inovatif yaitu dimulai dari pengertian dari perubahan. Dimaksudkan adalah perubahan yang mengandung inovasi, yang relevan, sesuai dan tepat untuk unit organisasi peserta pelatihan. Kemudian berbicara tentang terminologi yang tepat untuk hal ini, kita disebut sebagai perubahan inovatif atau perubahan yang inovatif. Maknanya, perubahan tersebut mengandung sesuatu yang baru yang dapat membawa kemajuan dan manfaat yang signifikan bagi
peningkatan kinerja organisasi, instansi, dan individu dari peserta tersebut. Selanjutnya, inovasi membawa perubahan, tetapi perubahan tidak selalu, karena dalam mengandung inovasi, perubahan yang tidak inovatif dapat dinilai sebagai perubahan yang tidak berdampak besar pada peningkatan kinerja. Sedangkan perubahan inovatif adalah perubahan yang dikarenakan inovasi tertentu dan berdampak positif terhadap signifikan peningkatan kinerja organisasi dan kinerja individunya. Karena itu, organisasi mengandung makna yang berisi perubahan dan menjadi lebih baik atau better performance. Selanjutnya, kita masuk kepada tuntutan dan tantangan perubahan organisasi. Terdapat beberapa pemikiran tentang jenis dan tipe perubahan. Antara lain, perubahan rutin, perubahan yang bersifat peningkatan, ataupun perubahan yang inovatif. Kemudian beberapa penyebab munculnya tuntutan terhadap perubahan sektor publik ini. Antara lain, pertama, perubahan dikarenakan adanya keinginan atau perintah dari pimpinan tingkat paling atas. Misalnya penggabungan atau pemisahan kelembagaan instansi tertentu. Yang kedua, adanya perubahan peraturan. Yang ketiga, adanya tuntutan dari stakeholder, baik itu dari dunia usaha, masyarakat yang dilayani ataupun lainnya. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi utama atau teknologi informasi. Yang kelima, adanya perubahan karena perubahan terhadap metode ataupun prosedur kerja baru yang memerlukan perubahan ataupun perbaikan kelembagaan, baik bagian maupun keseluruhannya. Instansi pemerintah juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang harus dihadapi yang dapat menghambat proses perubahan tersebut. Selanjutnya, konsep dan manajemen perubahan sektor publik. Perlu dijelaskan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses sistematis untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan menuju arah yang lebih baik. Baik itu bagi perorangan, individu atau pegawai tersebut maupun organisasi. Disebut sebagai proses sistematis karena proses tersebut dilakukan dengan tahapan perubahan yang terencana, jelas, terukur, dan terbuka melalui komunikasi, integrasi, dan kolaborasi yang menyatukan semua keunggulan organisasi secara profesional. Lalu kita berbicara tentang apa yang menjadi manfaat manajemen perubahan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh jika organisasi menerapkan manajemen perubahan secara baik, konsistensi, dan berkelanjutan. Antara lain, pertama, proses perubahan dapat disusun dan dikelola dengan sistematis sejak diagnosa ataupun identifikasi permasalahan, perencanaan perubahan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Yang kedua, dapat memberikan kejelasan tentang apa, kenapa, di mana, kapan, dan oleh, untuk siapa, dan bagaimana melakukannya. Yang ketiga, mengurangi resiko resistensi atau penolakan dan kegagalan. Yang keempat, membantu menyelaraskan sumber daya yang ada di dalam organisasi, termasuk dalam mengendalikan penggunaan anggaran perubahan. Selanjutnya, memungkinkan organisasi untuk menilai dampak keseluruhan dari perubahan. Yang berikutnya, perubahan dapat dilaksanakan dengan hati-hati untuk mengurangi seminimal mungkin dampak negatif terhadap proses bisnis ataupun aktivitas organisasi dan individu sehari-hari. Selanjutnya, manfaat dari perubahan ini adalah proses manajemen perubahan yang efektif dapat mengurangi resiko yang terkait dengan perubahan. Waktu pelaksanaan dan target perubahan dapat diukur lebih jelas. Dan yang terakhir adalah manajemen perubahan menyediakan cara atau strategi untuk mengantisipasi tantangan dan hambatan dalam melakukan perubahan, atau menciptakan peluang untuk mengembangkan praktik yang terbaik atau best practice menuju instansi berkinerja tinggi, membangun budaya kerja atau value yang lebih baik, kemudian pengembangan kepemimpinan dan pengembangan tim kerja yang solid. Manajemen perubahan ini memerlukan nilai-nilai dasar sehingga ini dapat dilaksanakan. Ada beberapa nilai-nilai dasar di dalam manajemen perubahan. Antara lain, pertama, visioner, kemudian kolaboratif, kemudian kemitraan, kemudian nilai informatif, nilai responsif, dan yang terakhir adalah nilai adaptif. Selanjutnya kita masuk pada materi pokok kedua. Materi pokok kedua ini akan mengulas tentang mengelola perubahan unit organisasi.
Adapun indikator keberhasilannya, peserta mampu menjelaskan keterkaitan manajemen perubahan dengan strategi perubahan dan tahapan perubahan manajemen yang meliputi 4 tahapan manajemen perubahan, yaitu memahami permasalahan, diagnostik organisasi, merencanakan perubahan, melaksanakan rencana perubahan, termasuk pengendaliannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengevaluasi hasil pelaksanaan rencana perubahan. Ada 2 sub materi pokok dalam mengelola perubahan unit organisasi ini. Yang pertama, keterkaitan tahapan manajemen perubahan dengan strategi perubahan. Di mana di dalam keterkaitan manajemen perubahan ini ada beberapa strategi perubahan, diantaranya manajemen perubahan berisi tahapan melakukan perubahan, sedangkan strategi perubahan merupakan pola, metode, dan cara untuk menerapkan. Manajemen perubahan berisi tahapan melakukan perubahan, sedangkan strategi perubahan merupakan pola, metode, atau cara untuk menerapkan tahapan-tahapan manajemen perubahan. Ada 4 tahap dalam manajemen perubahan. Tahap pertama, memasuki permasalahan, yaitu mendiagnosa organisasi. Tahap kedua, merencanakan perubahan. Tahap ketiga, melaksanakan rencana perubahan. Dan yang terakhir, tahap keempat, mengevaluasi hasil pelaksanaan perubahan. Bapak Ibu, kita masuk ke pokok materi ketiga, yaitu analisa permasalahan unit organisasi dan perspektif manajemen perubahan. Indikator keberhasilannya adalah peserta mampu menganalisa kasus unit organisasi yang setingkat dengan peserta pelatihan dalam perspektif manajemen perubahan yang mencakup 4 tahapan manajemen perubahan. Kegiatan pada materi pokok ini adalah diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Pada saat melakukan diskusi kelompok, peserta dibagi dalam 5 atau 6 kelompok untuk mendiskusikan kasus yang sama untuk semua kelompok. Tujuannya adalah untuk melihat kemampuan, perbedaan, dan persamaan hasil pembahasan antar kelompok. Kasus yang dianalisa adalah kasus yang ditulis pengajar, bersumber dari berita media, baik itu cetak ataupun website, atau berupa video atau film pendek yang dibuat sendiri atau diperoleh dari internet. Apa saja yang akan dibahas di dalam diskusi kelompok ini terkait dengan beberapa pertanyaan. Bagaimana mendiagnosa organisasi ini dilihat dari dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan perubahan yang dilakukan oleh unit organisasi tersebut. Kemudian bagaimana pelaksanaan perencanaan perubahannya, ini dilihat dari strategi apa yang akan digunakan. Strategi ini boleh lebih dari 1 strategi. Kemudian bagaimana pelaksanaan rencana perubahan termasuk pengendaliannya. Di dalam pengendalian ini dilihat bagaimana pemantauan ditambah kemudian dengan bagaimana dilakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan. Yang terakhir, bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan rencana perubahan. Kemudian setelah dilakukan diskusi, para peserta akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Setelah melakukan diskusi kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan di atas, selanjutnya setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya, dilanjutkan dengan tanya jawab antar sesama kelompok lainnya. Demikian materi manajemen sektor publik ini disampaikan. Semoga pembelajaran ini memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu dalam mengelola perubahan di organisasi tempat Bapak Ibu bertugas. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.